Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Grace yakin semuanya sehat dan luar biasa. Nah, pagi hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjagai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa bangun pagi hari ini, kita bisa sekolah minggu, kita bisa tersenyum, kita bisa makan tadi pagi. Itu semua adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan penyertaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Apabila sebentar lagi kami mau bersama-sama memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Tuhan begitu mencintai kita. Ketika kita tidur, dijaga. Ketika kita lapar, Tuhan memberi kita makan melalui berkat yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ketika kita sedih, Tuhan juga ada. Ketika kita senyum, Tuhan ada. Dan Tuhan ada di setiap saat kehidupan kita. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, adik-adik pasti inget deh lagunya. Halo, halo, olah-olah. Kita mau nyanyikan, kita biar ingat kalau ketika saat kita sedih, saat kita susah, Tuhan Yesus juga selalu ada untuk kita. Halo, halo, olah-olah. Kita bergerak sama-sama ya. Halo,
beserta dengan kita. Tuhan selalu ada ketika kita sedih, ketika kita susah, Tuhan ada. Hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan yang akan kembali mengingatkan kita ada seorang tokoh yang sedang bersedih dan Tuhan menolongnya. Tuhan ada. Nanti kita dengarkan ceritanya sama-sama. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami percaya ketika kami sedih, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, buka hati kami, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Kak Mila mau tanya, ada nggak yang pernah merasa takut? Biasanya kita takut kalau merasa dalam bahaya atau merasa tidak aman. Misalnya kita takut gelap ketika mati lampu, atau kita takut saat harus tidur sendiri. Hari ini kita mau belajar dari cerita Nabi Elia dalam menghadapi ketakutannya. Begini ceritanya. Nabi Elia ke Gunung Horeb. Diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Di cerita sebelumnya, Nabi Elia yang taat menyembah Tuhan berhasil menang melawan nabi-nabi Baal. Inilah sang ratu Isabel yang juga menyembah Baal. Ia menjadi marah karena kekalahannya dan berencana untuk membunuh Nabi Elia. Nabi Elia yang tahu bahwa ia akan dibunuh menjadi sangat takut. Ia melarikan diri ke daerah Beersheba. Ia berjalan kaki selama 1 hari, sampai pada akhirnya ia lelah dan beristirahat di bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon itu ia berbicara kepada Tuhan bahwa ia sangat sedih dan takut. Sampai-sampai rasanya ia ingin Tuhan mengambil saja nyawanya. Tapi beberapa lama kemudian, datanglah seorang malaikat Tuhan membawa roti dan kendi berisi air untuk Bapak Elia makan dan minum. Malaikat Tuhan juga berkata, meminta Bapak Elia untuk melanjutkan perjalanannya ke Gunung Sinai. Setelah makan dan minum, Bapak Elia menjadi kuat kembali. Ia bangun dan melanjutkan perjalanannya selama 40 hari sampai ke Gunung Sinai. Ketika Nabi Elia sedang tidur di dalam gua di gunung itu, terdengarlah suara Tuhan yang memanggilnya, memintanya untuk bangun dan berdiri di atas gunung itu. Nabi Elia pun menuruti perintah Tuhan. Saat ia sampai ke atas gunung, datanglah angin yang sangat kencang. Sampai-sampai bukit-bukit terbelah dan batu-batu di gunung itu pun pecah. Tetapi Tuhan tidak datang di situ. Sesudah angin itu reda, terjadilah juga gempa bumi. Tetapi di dalam gempa itu pun Tuhan tidak datang. Kemudian datang juga api yang membakar habis semak-semak di gunung itu. Tetapi Tuhan tidak juga datang. Suasana menjadi sepi, lalu terdengarlah suara yang kecil dan lembut bersama angin sepoi-sepoi yang memanggil Nabi Elia. Mendengar suara itu, Nabi Elia segera menutup mukanya dengan jubahnya karena ia tahu itu suara Tuhan. Tuhan meminta Nabi Elia keluar untuk berbicara kepadanya. Nabi Elia mencurahkan perasaannya kepada Tuhan dan menceritakan ketakutannya bahwa ia sedang dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Ratu Isabel.
Tuhan menyatakan janjinya dan meminta Nabi Elia untuk kembali melakukan tugasnya. Tuhan berjanji untuk selalu menyertai Nabi Elia menjalankan tugasnya dan tidak pernah meninggalkan Nabi Elia ketika ia sedang takut. Seperti janji Tuhan kepada Nabi Elia, begitupun juga Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan kita saat kita takut. Tuhan ada saat kita merasa takut. Kita bisa kapan saja dan di mana saja meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Dan Tuhan bisa memberi pertolongan lewat banyak cara, termasuk yang paling dekat lewat orang tua kita. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Masih ingat nomornya Tuhan Yesus? 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami saat kami takut. Oleh karena itu Tuhan, kalau nanti kami takut, kami mau ingat Engkau dan mau percaya bahwa Tuhan bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobile banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Nah saat ini kita mau mengerjakan aktivitas untuk adik-adik di kelas kecil. Kita mau lihat tayangan aktivitasnya, kita mau buat juga sama-sama. Buat adik-adik yang sudah buat, bisa difoto lalu minta papa mama untuk menandai Instagram Komisi Anak GKI Pajajaran atau GKI Pajajaran. Nah untuk adik-adik yang kelas besar, kita mau kembali lagi merenungkan tentang firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Nah nanti kita sama-sama ngobrolin ya dengan guru kelas masing-masing. Nanti sebelum kita kembali ke aktivitas kita juga akan menerima berkat dari pendeta. Wah, senang sekali ya. Kita mau jumpa lagi minggu depan dalam YouTube Sekolah Minggu GKI Pajajaran. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, saat ini kita mau membuat aktivitas. Bahan yang dibutuhkan adalah, yuk kita mulai. Ikuti langkahnya ya. Dari aktivitas ini, kita bisa belajar. Kita memang tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui gerakan-gerakan hiasan kertas. Begitu pula dengan kasih Tuhan.
Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui karya-karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, anak-anak sudah menyelesaikan sekolah minggu dengan baik. Dan kita bersyukur tadi boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan menerima berkat Tuhan sebagai bekal kehidupan kita setiap hari. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama dengan anak-anak sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.